Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwiana Putri, program studi bisnis digital NIM 2414033. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di UTS. Untuk pertanyaan yang pertama adalah PT Solusi Usaha Mandiri adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang produksi makanan ringan. Saat ini mereka masih mencatat transaksi penjualan dan pembelian secara manual di buku besar tulis tangan. Mereka ingin beralih ke sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah identifikasi minimal 3 risiko akuntansi yang mungkin muncul dari pencatatan manual tersebut. Yang pertama, risiko akuntansi yaitu kesalahan pencatatan, yaitu pencatatan kalau manusia mencatat itu pasti ada salahnya, seperti salahnya itu kayak tulis angka atau informasi yang tidak lengkap, dapat mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak akurat. Untuk yang kedua, kehilangan data. Kalau untuk buku besar tulis tangan itu dapat hilang atau rusak sehingga menyebabkan kehilangan tersebut. Untuk memulihkannya itu juga sangat sulit. Dan yang ketiga, keterbatasan akses dan analisis, yaitu pencatatan manual menyulitkan pengambilan data secara cepat dan efisien. Untuk pertanyaan yang pertama nomor 2 adalah rancanglah alur sistem informasi akuntansi sederhana untuk proses penjualan dan pembelian. Gunakan diagram alir, flowchart atau narasi sistem. Dan di sini saya akan rancang dengan narasi sistem. Yang pertama adalah input data. Input data penjualan ini mencatat transaksi penjualan seperti produk, jumlah, dan harga. Untuk yang kedua yaitu proses validasi, seperti memeriksa keakuratan data, memastikan stok mencukupi atau tidaknya. Dan yang ketiga itu pencatatan transaksi, yaitu penjual melihat database dan mengupdate laporan penjualan harian. Untuk yang keempat itu input data pembelian, yaitu staf membeli dan memasukkan pembelian dengan cara mencatat pemasokan, produk, jumlah, dan harga. Untuk yang kelima, pencatatan pembelian, yaitu mencatat transaksi. Dan yang keenam, pelaporan keuangan, yaitu hasil laporan keuangan bulanan. Dan untuk pertanyaannya nomor ketiga adalah jelaskan bagaimana integrasi modul penjualan dan pembelian dapat mempermudah proses pelaporan keuangan bulanan perusahaan tersebut. Nah, untuk ini integrasi modul penjualan ini, yang pertama meningkatkan akuransi data, yaitu mencatat dan dapat meminimalisir sehingga laporan keuangan menjadi lebih akurat. Jadi untuk lebih mencatat. Yang kedua, efisien pelaporan, yaitu proses melapor keuangan jadi lebih mudah karena penjual dapat mengakses secara bersama untuk menghasilkan laporan yang jelas. Dan yang ketiga adalah analisis kinerja. Dengan integrasi ini perusahaan dapat mudah menganalisis margin keuntungan. Dan untuk yang keempat yaitu secara keseluruhan sistem informasi akuntansi berbasis komputer dapat meningkatkan efisien, akuransi, dan transparansi. Dan untuk pertanyaan yang kedua, soal nomor 2 adalah sebuah koperasi simpan pinjam berbasis desa mengalami kesulitan dalam mendeteksi kesalahan pencatatan transaksi dan beberapa kali terjadi penyalahgunaan dan dana karena tidak adanya pemisahan tugas yang jelas. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah identifikasi kelemahan sistem pengendalian internal yang mungkin terjadi dalam koperasi tersebut. Untuk kelemahannya seperti yang pertama itu kurangnya pemisahan, kayak tugas pencatatan itu harus ada yang pemisahan tersebut. Untuk yang kedua, kontrol akses yang lemah dan tidak adanya kontrol yang ketat itu yang membuat orang seenaknya untuk mengakses, jadi lebih gampang melakukan kecurangan seperti itu. Untuk yang ketiga itu kurangnya audit dan pengawasan, karena tidak ada pengawasan tersebut itu menjadi lebih dapat terjadinya orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk yang keempat yaitu pencatatan manual yang rentan. Untuk pencatatan manual ini memudahkan terjadinya kesalahan dan sulit untuk melacak atau memverifikasi transaksi tersebut seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua adalah jika koperasi ingin menggunakan software akuntansi, fitur apa saja yang harus diprioritaskan agar bisa membantu mengurangi resiko kesalahan dan kecurangan.
Nah, untuk fitur softwarenya ya, yaitu adalah pemisahan tugas. Ini fitur ini memungkinkan untuk memisahkan tugas, yaitu untuk pencatatan, untuk pengesahan dan pengolahan transaksi, semuanya itu harus ada yang dipisah. Yang untuk kedua, kontrol akses, yaitu sistem kontrol akses yang ketat untuk membatasi hak penggunaan berdasarkan peran dalam organisasi. Jadi setiap orang ada perannya masing-masing. Yaitu yang ketiga, audit trail, yaitu setiap transaksi dapat dilacak dan diaudit dengan mudah. Untuk yang keempat, laporan keuangan. Untuk laporan keuangan itu adalah laporan keuangan otomatis, yaitu kemampuan untuk menghasilkan laporan keuangan secara real time. Dan yang kelima adalah notifikasi dan peringatan, yaitu fitur yang memberikan notifikasi jika terjadi transaksi yang mencurigakan. Jadi ini kalau ada yang mencurigakan, selalu ada notifikasi sehingga langsung bisa ditindaklanjuti. Untuk yang keenam itu integrasi data, yaitu kemampuan untuk mengintegrasi data dari berbagai sumber sehingga laporan menjadi lebih komprehensif dan lebih akurat lah. Seperti itu, kalau integrasi data tuh laporannya tuh lebih akurat. Seperti itu. Untuk yang soal ketiga, soal terakhir dan soal ketiga adalah seorang staf akuntansi di perusahaan manufaktur diam-diam mengunduh data keuangan perusahaan menggunakan akun administrasi, lalu membagikan ke pihak luar tanpa izin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan dari sudut pandangan CIA bagaimana insiden ini bisa terjadi dalam konteks kelemahan sistem. Nah, untuk insiden ini terjadi karena yang pertama itu kontrol akses yang lemah. Karena kenapa? Kalau kontrol akses yang lemah itu pengguna itu lebih gampang mengakses tersebut gitu loh. Dan yang kedua, kurangnya pemisahan tugas. Nah, karena kalau staf akuntansi mengelola dan mengakses data tanpa batasan yang jelas. Seperti itu. Dan yang ketiga itu monitoring tidak efektif, yaitu aktivitas pengguna tidak diawasi dengan baik, tidak ada yang mengawasi sehingga tindakan mencurigakan tidak terdeteksi, tidak ada yang tahu kalau mereka mau melakukan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan tersebut, teman-teman. Nah, untuk pertanyaan nomor 3 yang kedua adalah bagaimana sistem informasi akuntansi seharusnya dirancang untuk mencegah kebocoran data seperti ini. Bagaimana sistem informasi? Nah, untuk informasi ini dirancang seperti kebocoran itu, yang pertama seharusnya kontrol akses berbasis peran, memberikan akses sesuai dengan kebutuhan dan tugas pengguna atau membatasi akses lah. Seperti itu. Untuk yang kedua itu pemisahan tugas, memisahkan peran pengolah data dan mencatat transaksi untuk mengurangi resiko penyalahgunaan. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing ya, ke tugas itu masing-masing teman-teman, jangan nyelenong sana sini. Dan untuk yang ketiga itu audit trail. Kalau untuk audit trail itu mencatat semua aktivitas pengguna supaya lebih aman, karena kalau ada apa-apa bisa langsung dilacak teman-temanku. Terus untuk yang keempat, notifikasi aktivitas mencurigakan, yaitu mengawasi dan memberi tahu jika ada pengunduhan yang data yang tidak biasa atau tidak sesuai, yang mencurigakan itu ada notifikasi aktivitasnya. Dan yang kelima yaitu enskripsif data sensitif, melindungi data dengan enskripsif untuk mengamankan informasi jika terjadi dicuri, seperti itu. Untuk yang ketiga dan pertanyaan terakhir yaitu dari sudut pandang etika profesional, bagaimana seharusnya perusahaan menanggapi pelanggaran ini. Lah, untuk menanggapinya tersebut itu yang pertama seharusnya perusahaan harus investigasi internal dulu, melakukan penyelidikan mendalam atau memahami insiden tersebut kok bisa seperti itu. Untuk yang kedua itu kayak tindakan disipliner. Untuk tindakan disipliner yaitu mengambil langkah tegas terhadap staf yang terlibat sesuai kebijakan. Jadi kayak stafnya salah ya kita harus mengambil langkah tersebut, kita harus ada konsekuensinya teman-teman supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi. Kalau terjadi seperti itu lagi kan, kalau kita melakukan pengambilan langkah yang tegas, staf-staf yang lain tuh jadi nggak mau melakukan itu, kayak oh nggak boleh gitu. Kalau kita cuma oh ya udah biarin gitu, itu ngebuat staf yang lain tuh ikut pengen melakukan kecurangan itu, karena kita nggak terlalu menanggapi. Seharusnya kita harus menanggapinya dengan
tegas, benar sekali. Itu yang ketiga itu peningkatan kebijakan, yaitu memperbarui kebijakan keamanan. Semua itu diperbarui, kayak yang biasanya orang-orang dengan gampang mengakses semua kayak administrasi atau semua link-link atau apapun itu. Jadi kita lebih meningkatkan keamanan tersebut lah. Dan untuk yang keempat itu adalah pelatihan kesadaran. Dan yang kelima itu transparansi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.